Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah Ya, ya. Ini merupakan nanti teman-teman bisa download sih sebenarnya, tapi ntar saya share juga. Ini adalah manajemen penyakit tidak menular keluaran Kementerian Kesehatan tahun 2019. Jadi memang untuk penyakit tidak menular pakemnya adalah berdasarkan pedoman regulasi ya literatur yang ada dan juga jurnal-jurnal yang kita gunakan. Nah, namun dalam program penyakit tidak menular ini juga perlu diketahui kaitannya dengan apa yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Mulai dari fasilitas kesehatannya ataupun program-program yang diterapkan untuk pengendalian penyakit tidak menular. Yang pertama berbicara tentang kebijakan. Nah, di halaman ke-8 ini perlu teman-teman ketahui bersama bahwa untuk kebijakan yang berpihak terhadap program kesehatan dan juga sosialisasi penyakit program penyakit tidak menular ya, pengendalian program penyakit tidak menular. Nah, untuk kebijakan di sini artinya kenapa harus berpihak pada sosialisasi? Karena sosialisasi di sini yang diharapkan adalah semua bisa mendapatkan informasi, akses terhadap pencegahan, pengendalian untuk penyakit tidak menular. Dan ini sosialisasinya tidak hanya di level fasilitas kesehatan, tidak hanya tenaga kesehatan saja, ya, tapi juga sampai ke masyarakat. Bisa kita ketahui di sini bahwa kenapa masyarakat perlu dilibatkan? Karena untuk penyakit tidak menular di sini, penguatannya itu justru adalah pada orang atau pada masyarakat itu sendiri. Bagaimana kemudian masyarakat bisa berperan aktif untuk bisa mengenali dirinya apakah berisiko terhadap penyakit tidak menular, gitu ya. Atau justru kesadaran yang rendah yang kemudian memicu ya munculnya penyakit tidak menular pada dirinya. Sehingga harapannya masyarakat bisa mengenali diri, bisa melakukan pencegahan dan juga berperan aktif gitu ya untuk pengenalan atau screening, deteksi dini penyakit tidak menular. Dan yang kedua adalah melaksanakan empat upaya kesehatan. Mulai dari promotif di sini adalah mempromosikan, ya, mensosialisasikan. Kemudian yang kedua upaya preventif atau pencegahan, upaya kuratif dan rehabilitatif. Bahkan di dalam penyakit tidak menular itu tidak berhenti sampai di rehabilitatif. Ada paliatif yang dilakukan secara komprehensif. Kenapa paliatif kemudian bisa masuk? Karena memang paliatif itu banyak sekarang perawatan-perawatan atau ya paliatif yang dilakukan untuk penyakit tidak menular, khususnya cancer, HIV/AIDS atau penyakit tidak menular yang sifatnya kronis, lama, ya, sehingga diperlukanlah upaya paliatif untuk lebih memberikan dukungan moral, support ya kepada orang yang mengidap penyakit tidak menular. Komprehensif di sini adalah secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Ya. Nah, untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sini adalah bisa melalui pelatihan, peningkatan pendidikan, ya. Ini yang kemudian harus bisa digerakkan, bisa diperhatikan, menjadi konsen oleh pemerintah untuk menjadikan tenaga kesehatan ini lebih kompeten dalam melakukan deteksi dini penyakit tidak menular di masyarakat. Dan yang kedua, peningkatan kapasitasnya ini tidak hanya pada manusianya, tidak hanya pada tenaga kesehatannya, tetapi juga pada masyarakatnya. Apa yang bisa diberikan kepada masyarakat? Tentunya edukasi, tentunya informasi. Melalui media sosial, ini yang seharusnya bisa gencar dilakukan, bisa masif dilakukan, gitu ya. Nah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sini tidak hanya pada
kemampuan dirinya, tetapi juga kemampuan secara finansial. Teman-teman bisa ketahui bahwa untuk penyakit tidak menular ini biaya pembiayaan kesehatannya cukup besar, ya. Contoh misalnya penyakit tadi kanker atau penyakit diabetes mellitus yang kemudian muncul komplikasi atau jantung, maka biasanya ada tindakan operatif. Operatif di sini tindakan operasi, tindakan bedah, misalnya untuk jantung. Kemudian stroke, perlu ada pemulihan, perlu ada aktivitas fisik, mengembalikan fungsi organnya sebagaimana mestinya. Dan yang keempat yaitu mengembangkan dan memperkuat sistem surveillance. Kenapa sistem surveillance lagi-lagi disinggung di dalam penyakit tidak menular? Jadi surveillance tidak hanya berfokus pada penyakit menular, tapi juga penyakit tidak menular. Karena sejatinya surveillance di sini adalah pengamatan yang terus-menerus. Tidak hanya konsen pada penyakit menular, tidak hanya konsen pada penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB ataupun wabah, tapi juga penyakit tidak menular yang dampaknya akan besar terhadap ancaman keselamatan jiwa, terhadap kemandirian manusia itu sendiri. Teman-teman masih ingat ya, kasus stroke misalnya. Stroke itu kalau seseorang sudah kemudian kena stroke, maka apa yang terjadi? Oke. Ada yang mau kasih komentar? Kalau orang stroke tuh apa yang bisa terjadi? Silahkan. Ada Mbak siapa nih? Mbak Sofi. Ada pendapat Mbak Sofi? Izin jawab Bu, kalau orang Iya. stroke itu biasanya kan kayak dari cara bicaranya tuh kayak mungkin karena nggak bergerak ya Bu, jadi ada tubuh yang udah nggak bisa digunakan jadi kayak bicaranya tuh nggak jelas gitu ya Bu. Iya, Terus ada betul. tangan atau kaki yang nggak bisa digunain atau kaku. Betul. Iya. Itu aja sih Bu, setahu Oke. saya. Oke. Terima kasih Mbak Nurul Sofi. Jadi memang betul yang disampaikannya bahwa orang yang kena stroke, dia fungsi dari organ tubuhnya itu mengalami penurunan. Bahkan mungkin, mohon maaf, ada yang kemudian tidak berfungsi lagi. Gitu ya. Kalau tadi Mbak Sofi bilang, Bu ngomongnya jadi, mohon maaf, agak pelo gitu ya. Atau cadel, atau bahkan jadi nggak jelas gitu. Ya. Pengucapannya itu tidak jelas. Nah, kemudian apakah ini bisa menjadi suatu ancaman? Ya, artinya ini memungkinkan gitu ya. Memungkinkan bahwa orang yang kemudian kena penyakit kronis, dia terjadi penurunan fungsi tubuh. Sehingga dia akan ketergantungan dengan orang lain. Betul nggak? Orang stroke, dia nggak bisa menggerakkan tangan kanannya misalnya. Begitu sangat lemas gitu ya. Sehingga mungkin pada saat dia untuk mau mengkonsumsi makanan, dia perlu dibantu, betul kan ya? Apakah oleh pendampingnya atau oleh anaknya, oleh keluarganya. Belum lagi yang kemudian fungsi kakinya, yang kemudian akhirnya tidak bisa berjalan. Ya, sehingga perlu misalnya kursi roda. Nah, akhirnya menimbulkan ketergantungan pada orang lain sehingga tidak mampu untuk menjalani kehidupannya dalam daily activity-nya. Ya. Kemudian penyakit yang lain, ya. Seperti kalau tadi stroke, ada lagi penyakit jantung. Untuk penyakit jantung koroner misalnya, atau orang dengan penyakit jantung (PJK). Apa yang terjadi? Salah satunya adalah ketidakmampuannya untuk melakukan aktivitas yang totalitas, melakukan aktivitas yang mampu, yang kemudian memerlukan otot yang begitu kuat misalnya, sehingga dia mudah lemah, mudah lelah, mudah lelah. Ya, berarti kan ada penurunan di sini. Ketika penurunan fungsi tubuh, maka akan terjadi penurunan produktivitas. Nah, inilah yang kemudian perlu
masyarakat itu mengetahui bahaya penyakit tidak menular. Bagaimana pola pencegahannya, itu masyarakat harus bisa mengetahui. Bahkan penguatan sistem surveillance yang ada juga seharusnya bisa menjadi data dasar dan juga memberikan informasi kepada pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah, untuk kemudian bisa melakukan atau mengambil langkah yang apa ya istilahnya yang tepat. Apa nih? Program apa yang harus dilakukan? Misalnya, untuk kasus kanker, kanker banyak terjadi misalnya. Maka apa yang harus dikuatkan? Contoh misalnya pada CA cervix. Oh, berarti deteksi dini dengan apa? Dengan pap smear, dengan IVA test misalnya. Nah, ini yang kemudian seharusnya bisa dilakukan, bisa memperkuat gitu ya sistem ketahanan kesehatan Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat. Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat tentu saja ini dibutuhkan ya untuk bisa lebih menguatkan masyarakat ya untuk kemudian masyarakat itu sendiri bisa menjadi kepanjangan tangan tenaga kesehatan ketika masyarakat itu sudah terlatih, sehingga keberadaan masyarakat itu ketika menyampaikan kepada masyarakat lain, sesungguhnya itu sebenarnya adalah kepanjangan tangan dari tenaga kesehatan. Jadi keberadaan kader kesehatan itu sangat dibutuhkan, ya. Kader posyandu yang kemudian dia menyampaikan edukasi kepada masyarakat itu akan bernilai efektif, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu strategi. Yang pertama yaitu meningkatkan advokasi kebijakan yang berpihak terhadap program kesehatan dan sosialisasi P2PTM. Ya. Apa saja bentuknya? Yaitu penguatan komitmen. Penguatan komitmen dari pengambil kebijakan untuk mendukung program P2PTM, terutama dalam alokasi sumber daya daerah. Ya. Yang kedua, yaitu memberikan informasi dan pemahaman potensial produktivitas serta potensial ekonomi yang hilang akibat P2PTM kepada para pengambil kebijakan lintas sektor. Ini juga seharusnya bisa dilakukan semaksimal mungkin. Ya, harapannya adalah dengan adanya atau dengan meningkatnya penyakit tidak menular bukan berarti kemudian menjadi suatu ancaman, ya, sehingga produktivitas masyarakat menurun yang berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri. Sehingga mereka yang sakit atau mereka yang mengidap penyakit tidak menular harapannya tetap bisa berdaya dan mampu mandiri secara ekonomi. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Kenapa demikian? Ya, karena tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tapi juga tanggung jawab kita, tanggung jawab masyarakat itu sendiri terhadap dirinya. Coba, kita mau sekolah, ya, kita mau kuliah, maka yang harus memanage diri, ya, kita harus bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, dengan prestasi yang terbaik, itu menjadi tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab tenaga pendidik? Tidak, tapi tanggung jawab peserta didik itu sendiri, termasuk masyarakat. Supaya masyarakat tercegah dari penyakit tidak menular, ya, maka siapa yang harus menjaga dirinya? Masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu juga lah yang seharusnya bisa aware terhadap kesehatannya. Kemudian yang keempat yaitu mendorong advokasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Ya, ini yang bisa dilakukan. Artinya lintas sektor ini harus bisa
Ya, ini yang kemudian harus diperhatikan. Jadi ketika kita ingin membangun kerjasama dengan lintas sektor, maka diharapkan terjadi pembangunan yang berwawasan kesehatan. Jadi kalau teman-teman mau buat, masih ingat kan ya, misalnya ada Dinas Pertamanan dan Lingkungan Hidup gitu ya. Kalau di Singapura itu mereka mendesain taman itu yang ramah lansia. Nah, ini kan merupakan upaya yang peduli terhadap kesehatan. Kenapa kemudian lansia perlu diperhatikan? Karena mereka para lansia itu risti gitu ya, berisiko tinggi terhadap munculnya penyakit tidak menular. Dan harapannya adalah keberadaan taman yang ramah lansia, kemudian apa lagi yang memang membutuhkan energi-energi yang positif itu bisa dilakukan gitu ya untuk menguatkan advokasi tersebut untuk bisa lebih meyakinkan melibatkan pemerintah, melibatkan swasta untuk bisa bergabung dalam mewujudkan sarana prasarana yang berwawasan kesehatan. Oke, Oke, sebentar ya, sebentar. Saya izin ke belakang dulu sebentar.
Baik, mohon maaf, kita lanjut kembali ya. Jadi, untuk melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif secara komprehensif, maka apa saja yang bisa dilakukan, gitu ya? Langkah atau upaya-upaya apa saja penjabarannya untuk bisa kita mencapai atau mengimplementasikan eh, 4 atau 5 upaya ini. Yang pertama yaitu menyebarluaskan secara masif program sosialisasi, pencegahan, dan pengendalian faktor risiko. Gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat melalui penerapan budaya perilaku cerdik. Gitu ya. Nanti kita breakdown apa itu cerdik gitu ya. Jadi ya mandiri itu bagaimana caranya masyarakat bisa mengenali dirinya tadi. Kapan dia merasakan ada kelainan fungsi tubuh atau kemudian ada gangguan, ada keluhan. Nah, harapannya masyarakat bisa lebih smart gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melakukan deteksi dini dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM baik di Posbindu maupun di fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu melakukan penguatan tata laksana kasus sesuai standar. Nah, ini adanya di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan mana? Tersier, bisa juga di primer atau di sekunder. Gitu. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan program peningkatan kualitas hidup. Ya, meningkatkan program peningkatan kualitas hidup perawatan paliatif sesuai ketentuan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa tetap berdaya, walaupun misalnya dia sakit nih, sakit darah tinggi gitu ya, tapi tetap harapannya adalah dia bisa tetap bisa survive, tetap kualitas hidupnya juga tetap baik gitu ya, untuk bisa mencapai hal-hal yang diharapkan. Kemudian yang ketiga tadi adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan cara apa gitu ya? Kalau tadi saya sempat mengatakan, yaitu peningkatan kompetensi SDM-nya, tenaga kesehatannya, secara kualitas dan juga kuantitas. Ya. Bagaimana kemudian SDM itu bisa lebih berkualitas dari sisi kompetensi, skillnya, dan juga jumlahnya pun bisa memadai. Saya tidak mengatakan harus banyak dokter spesialis itu, tapi memadai. Jadi proporsional sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian mendorong pemanfaatan SDM yang ada di masyarakat, baik di masyarakat yang awam, di lingkup akademisi, kemudian pegawai pemerintah, swasta, maupun di organisasi profesi. Seperti misalnya dibentuknya agents of change. Ya. Nah, agents of change di sini adalah lebih menguatkan pada bagaimana menjadi role model gitu ya, yang ada di kumpulannya. Seperti misalnya teman-teman di sini, misalnya Mbak Putri Najwa di kelasnya bisa menjadi agent of change untuk bisa melakukan pola hidup sehat. Seperti misalnya, oh setiap 2 jam atau 3 jam melakukan aktivitas fisik, walaupun hanya 5 sampai dengan 10 menit. Karena apa? Untuk bisa melakukan peregangan, stretching ya pada saat setelah duduk yang lama.
Ya, nah inilah yang disebut dengan role model. Sehingga keberadaan Mbak Putri di sini bisa mengajak yang ada di sekitarnya untuk bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Mbak Putri. Kemudian yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas SDM sesuai jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dan kompetensi yang didukung dengan penganggaran pusat maupun secara mandiri oleh daerah. Jadi peningkatan SDM di sini adalah menjadi tanggung jawab gitu ya. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bisa dilakukan penyegaran, pelatihan gitu ya, yang sifatnya adalah peningkatan mutu dan kompetensi praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian yang poin keempat yaitu mengembangkan dan memperkuat sistem surveillance. Ya, yang pertama yaitu melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan. Ya, jadi eh, pencatatan dan pelaporan di sini harus dilakukan secara efektif, dilakukan secara intensif, terus-menerus. Kemudian yang kedua yaitu mengoptimalkan dan mengintegrasikan sistem informasi yang dibangun oleh pusat maupun yang diupayakan juga oleh daerah. Jadi harus dilakukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Harus dilakukan yang namanya inkomparabilitas atau membridging sistem informasi sehingga bisa satu pintu. Data ya ketika kita ingin tahu berapa angka hipertensi tahun 2023, maka akan muncul masyarakat mana yang lebih berisiko, apakah jenis kelamin perempuan atau laki-laki misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil pendataan secara berkala dan dijadikan bahan pengambilan keputusan secara berjenjang untuk perbaikan program. Ya. Jadi evaluasi tindak lanjut hasil pendataan ya yang dilakukan secara berkala ini bisa menjadi bahan ya bahan pengambilan keputusan, yaitu mereka pemegang kebijakan. Kemudian yang keempat yaitu mendorong dilakukannya penelitian PTM yang diperlukan. Ya, inilah yang kemudian dilakukan untuk bisa menguatkan, gitu ya, menguatkan sistem surveillance. Jadi penelitian di sini bisa dilakukan dengan memanfaatkan data yang didapat atau informasi yang didapat dari aktivitas surveillance. Kemudian yang kelima yaitu penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu melibatkan peran serta tokoh masyarakat dan kelompok potensial lainnya. Jadi harus ada tokoh masyarakat, bahkan mungkin bisa melibatkan tokoh agama gitu ya, dan kelompok potensial lain. Yang B yaitu mengintegrasikan kegiatan program dalam pelaksanaan hari-hari besar yang di wilayah masing-masing untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap P2PTM, terutama pencegahan terhadap faktor risiko. Misalnya melakukan deteksi dini faktor risiko massal pada hari-hari besar. Ini juga merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Kita melibatkan kader, kita melibatkan tokoh agama, ya, bahkan bisa mengemas kegiatan kesehatan itu ke dalam kegiatan keseharian masyarakat. Misalnya di hari-hari besar seperti
Hari Sumpah Pemuda kemarin, gitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan? Bentuk kepeduliannya salah satunya adalah edukasi tentang aktivitas fisik, terutama pada remaja-remaja, pada pemuda-pemuda untuk bisa lebih aware, gitu ya. Kemudian deteksi dini terhadap risiko hipertensi misalnya. Ini juga yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu berkoordinasi dengan lintas program terkait untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana, obat dan SDM, penerapan mutu pelayanan meliputi akreditasi dan tata laksana kasus sesuai standar. Ya. Jadi yang kita harapkan adalah mampu berkoordinasi, gitu ya, dengan lintas program terkait untuk bisa menyediakan, memfasilitasi keberadaan sarana prasarana, obat, SDM, ya, sampai dengan tata laksana yang sesuai dengan standar. Nah, ini kaitannya di fasilitas kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu berkoordinasi dan menguatkan kemitraan dengan pihak swasta lainnya. Jadi harus dilakukan bentuk kerjasama, koordinasi, ya, menguatkan mitra dengan pihak swasta. Bagaimana bisa menggandeng swasta untuk bisa menggunakan dana-dana untuk sosial kemasyarakatannya, untuk kemudian kita lakukan baksos misalnya. Baksosnya ini adalah baksos screening untuk penyakit tidak menular. Seperti itu. Selanjutnya adalah indikator program penyakit tidak menular, yaitu SDGs, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular pada tahun 2030. Ini adalah angka kematian dini. Selanjutnya adalah target global. Nah, target global di sini yaitu penurunan kematian dini akibat PTM 25% tahun 2025. Ya, kemudian yang kedua yaitu penurunan konsumsi tembakau 30%. Tidak ada peningkatan diabetes atau obesitas misalnya. Yang keempat yaitu penurunan asupan garam 30%. Yang kelima, penurunan kurang aktivitas fisik 10%. Yang keenam, penurunan tekanan darah tinggi 25%. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu cakupan pengobatan esensial dan teknologi untuk pengobatan PTM 80%. Ya. Jadi pengobatan esensial ini, esensial artinya penting gitu ya. Nah, yang kita harapkan adalah kita kemudian tidak hanya berorientasi pada sistem yang sifatnya tradisional. Sistem yang tradisional seperti apa misalnya? Orang ketika mau mengakses fasilitas layanan kesehatan, ya, untuk fasilitas layanan kesehatan, eh, ya, yang kemudian ketika kita mau berobat, apakah kemudian harus datang? Ternyata tidak kan. Sekarang kan sudah ada telemedicine. Ini merupakan salah satu bentuk eh, penerapan teknologi dalam pengobatan. Bahkan konsultasi juga sudah bisa dilakukan secara teknologi. Kemudian yang kedelapan yaitu cakupan terapi farmakologis dan konseling untuk mencegah serangan jantung dan stroke 50%. Ya. Ya. Jadi untuk terapi farmakologis dan konseling tentu saja harapan terapi farmakologis itu adalah pengobatan, gitulah. Yang kesembilan, penurunan konsumsi alkohol 10%.
Ini kaitannya dengan perilaku yang kemudian bisa meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan penyakit lainnya yang berkaitan dengan konsumsi alkohol. Yang ke-10 yaitu penurunan prevalensi kebutaan yang dapat dicegah sebesar 25% pada tahun 2020. Itu kaitannya dengan penurunan prevalensi kebutaan. Kemudian yang terakhir yaitu penurunan prevalensi. Prevalensi di sini adalah besaran masalah. Besaran masalah kesehatan berupa gangguan pendengaran sebesar 90% pada tahun 2030. Selanjutnya adalah RPJMN 2015 sampai dengan 2019. Yang pertama yaitu penurunan prevalensi hipertensi dari 25, ini rencana panjang, jangka menengah nasional gitu ya, RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Yang B yaitu pengendalian obesitas usia lebih dari 18 tahun tetap 15,4%. Dan yang ketiga yaitu penurunan prevalensi merokok kurang dari 18 tahun dari 7,2 hingga menjadi 5,4. Selanjutnya ada Renstra, Rencana Strategi 2015-2019. Yang pertama yaitu 50% puskesmas melaksanakan pengendalian terpadu PTM melalui Pandu PTM, ya, pengendalian terpadu PTM. Yang kedua, 50% desa atau kelurahan melaksanakan Posbindu PTM. Yang ketiga, 50% puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker serviks dan payudara pada perempuan usia 30-50 tahun. Yang keempat, 50% kabupaten kota melaksanakan kebijakan KTR, minimal 50% sekolah. Dan yang kelima, yaitu 30% puskesmas yang melakukan deteksi dini dan rujukan katarak. Ini kaitannya dengan penyakit-penyakit tidak menular. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah indikator per program P2PTM. Programnya apa saja? Banyak ya. Ada penurunan faktor risiko penyakit jantung dan stroke misalnya. Indikatornya apa saja? Yang pertama yaitu penurunan prevalensi hipertensi. Kemudian yang kedua, pelayanan hipertensi sesuai standar. Yang ketiga, penderita hipertensi berobat teratur. Dan yang keempat yaitu puskesmas yang melaksanakan pandu PTM. Selanjutnya yang kedua yaitu deteksi dini faktor risiko, yaitu desa yang memiliki posbindu PTM. Nah, ini untuk deteksi dini faktor risiko. Kemudian pengendalian konsumsi rokok, ya, yaitu penurunan prevalensi merokok sama dengan 18 tahun dari 7,2% tahun 2013 menjadi 5,4% tahun 2019.
Yang kedua, 50% kabupaten kota melaksanakan kebijakan KPR minimal 50% sekolah. Dan yang ketiga, jumlah keluarga yang anggota keluarganya tidak merokok. Ya, ini kaitannya dengan pengendalian konsumsi rokok. Selanjutnya adalah pengendalian kanker. Apa yang dilakukan dan termasuk kasus kanker apa saja? Yang pertama yaitu melaksanakan deteksi dini kanker serviks dan payudara pada perempuan usia 30 sampai dengan 50 tahun. Ini untuk pengendalian kanker. Jadi lebih penguatannya sementara ini pada kasus CA serviks dan CA payudara khususnya pada perempuan. Selanjutnya adalah penanggulangan gangguan indera dan fungsional. Nah, untuk penanggulangan gangguan indera dan fungsional, yang pertama itu persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan katarak sebesar 30% pada tahun 2019. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan pada usia dasar. Yang kedua, pelayanan kesehatan pada usia produktif. Ya, dan yang terakhir yaitu usia lanjut. Nah, usia produktif ini ya sampai dengan sebelum usia lanjut, yaitu sebelum 59 tahun. Ya, atau sebelum 60 tahun. Selanjutnya yang ketiga yaitu tindak lanjut peta jalan layanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas. Apa itu disabilitas? Yaitu mereka yang mengalami keterbatasan organ, anatomi, fungsi anatomi dan fisiologi organ tubuh. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Atau sementara cukup? Kita lanjut ya. Untuk program deteksi dini faktor risiko PTM di Posbindu. Ini sampai di poin 1 dulu ya untuk hari ini. Apa sih definisinya? Yaitu deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di Posbindu adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat UKBM yang dilaksanakan di pos pembinaan terpadu, yaitu di Posbindu. Jadi upaya yang memang lebih menguatkan pada masyarakat itu sendiri, ya, yang dilaksanakan di Posbindu. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan ini meliputi apa saja kegiatan deteksi dini ini. Yang pertama itu pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah, pengukuran indeks massa tubuh, wawancara perilaku berisiko, dan yang terakhir yaitu edukasi perilaku gaya hidup sehat. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Saya. Baik, kalau bisa mungkin sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti ini saya share di itu ya di Zoom meeting di apa namanya eh, PJ ya, PJ kelas. Nanti bisa dibaca-baca oleh teman-teman. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga untuk pekan depan kita bisa bergabung kembali dan bisa mereview dari pembelajaran 2 pekan di awal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.